Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, karena beberapa email masuk menanyakan terkait pemetaan terkait putusnya perkawinan ya. Sebenarnya bagaimana sih penempatannya ya? Penempatan dari putusnya perkawinan seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pemetaannya. Jadi sebab putusnya perkawinan itu ada dua. Yang pertama itu talak, yang kedua adalah putus, batal atau hal yang lain. Talak karena apa? Talak itu karena hulu, zihar, li'an, dan ila. Kalau batal, putus atau hal yang lain itu karena fasah, meninggal dunia, khusus sikok. Talak di sini adalah hak mutlak dari seorang laki-laki sebenarnya. Jadi kalau sang laki-laki tidak mau mengungkapkan talak, ini tidak akan bisa jatuh hulu, zihar, li'an ataupun ila seperti itu. Beda sama putus, batal atau hal yang lain. Ini secara langsung batal oleh hukum seperti itu ya. Jadi fasah, meninggal dunia, nusus, dan sikok seperti itu. Sebab ketika hulu itu talak tebus itu tidak akan bisa ketika sang suami tidak menerima tebusan atau tidak mau menerima atau melepaskan ikatan perkawinan dari seorang istri, karena hulu sendiri itu adalah talak tebus seperti itu ya. Jadi seorang istri mengajukan kepada suami bahwasanya saya ingin melepaskan pernikahan kita dengan cara nanti suami, karena suami belum mau menceraikan, biasanya ada denda di situ ya, dan harus ada denda karena tanpa alasan yang jelas kok tiba-tiba minta hulu seperti itu. Yang kemudian kedua adalah zihar. Zihar di sini adalah menyamakan punggung istri dengan ibu atau yang semahram seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya tidak semahram seperti itu ya. Ini juga sama, ketika sang suami belum mau mentalak atau belum mau mengucapkan talak, nanti dari pihak suami bisa membayar kafarot ya, atau membayar denda seperti itu ya. Maka tidak jatuh talak seperti itu. Li'an itu apa? Menuduh zina ya kepada istri. Jadi kalaupun suami itu tahu kalau menuduh zina kepada istri dan akhirnya mungkin si istri minta maaf dan sebagainya dan suami menerima maafnya, maka tidak akan jadi perceraian. Tapi berbeda ketika suami ingin menceraikan sang istri, maka terjadilah talak karena li'an seperti itu. Ila ya seperti itu. Ila ini di sini adalah sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya seperti itu. Nah ini juga dari istri sendiri ya, jadi suami sendiri tidak mungkin diwakilkan orang yang lain, karena apa? Yang berhak di sini adalah sang suami. Inilah yang disebut dengan sebab putusnya perkawinan akibat atau sebabnya karena talak. Sebab hulu, zihar, li'an, ila yang menyebabkan talak seperti itu. Kalau putus, batal atau hal yang lain ya di sini ya. Contohnya adalah sebab fasah. Fasah di sini apa? Fasah itu kan dari seorang istri mengajukan kepada pengadilan bahwasanya saya hak-haknya tidak terpenuhi. Akhirnya dia meminta untuk diceraikan oleh pihak pengadilan dengan alasan-alasan sebagai mana mestinya ya. Jadi dia putusan ini atau putusnya batalnya hal-hal ini itu karena bantuan orang lain, yaitu pihak pengadilan seperti ya, Allah atau enggak bantuan Tuhan itu dengan meninggalnya seorang suami. Karena itu apa? Itu sudah secara otomatis pernikahannya itu putus atau batal secara hukum ya. Nusus, lanjut ke nusus ya. Nusus itu pembangkangan wanita kepada sang suami seperti itu. Jadi kalau nusus itu masih dari pihak suami, baik istri nusus, makanya nanti yang berusaha untuk mengembalikan istri itu sendiri ya, biar istri itu kembali ke jalan yang lurus, itu adalah usaha dari suami itu sendiri. Ketika istri tidak mau kembali kepada suaminya, maka suami bagaimanapun caranya dia yang berhak bisa dibantu oleh orang lain, atau kan nanti istri minta ke pengadilan bahwasanya saya ingin cerai dan sebagainya. Karena nusus ini adalah pembangkangan ya. Jadi seorang wanita yang membangkang dan udah diingatkan, udah dibesaran dan sebagainya, tapi tidak mempan, akhirnya terjadilah batal secara hukum seperti itu ya. Sikok itu adalah pertentangan atau perselisihan yang sangat hebat seperti itu ya. Jadi sikok ini yang harus adanya hakamain dari pihak salah satu suami ataupun istri. Jadi harus ada hakamain. Nah, ini dibantu oleh mereka. Jadi tidak serta-merta laki-laki yang menjatuhkan talak seperti itu, walaupun nanti ujungnya juga laki-laki yang menjatuhkan talak, tapi mereka melalui orang lain atau hal lain yang seperti hakamen itu mencoba untuk mendamaikan. Nusus itu mencoba untuk dari pihak suami untuk
perlahan dipisah ranjang, terus dipukul dan sebagainya, tapi tidak mempan. Nah, itu ada tahap-tahap yang harus dilalui dulu sebelum terjadinya perceraian, seperti itu. Sama halnya dengan Fasa tadi, dia mengajukan ke pengadilan dulu bahwasanya ada alasan-alasan tertentu yang bisa diajukan sebagai gugatan bahwa saya ingin bercerai dengan sang suami. Nah, kedua sebab putusnya perkawinan ini sebenarnya bisa saja terjadi dan bisa saja gagal terjadi seperti itu ya. Karena apa? Tergantung pada sang laki-laki dan tergantung kepada hakamain atau orang yang memang membantu putusnya akan bertahan atau akan mengalami kegagalan, yaitu perceraian seperti itu. Yaitu tergantung pengadilannya atau hakamainnya atau dari pihak sang suami itu sendiri, bahkan sang istri sendiri, seperti itu ya. Jadi yang masih bingung antara li'an, ila, lihar, hulu, sikok, nusus, dan fasa itu nanti bisa chat lagi atau bisa kirim email lagi ke saya untuk kita sharing lagi ya, biar yang lain juga mengetahui berbagai macam atau berbagi ilmu ya, kita belajar bareng-bareng di sini ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.